Arsitektur yang baik adalah arsitektur yang fungsional, bentuknya sederhana dan efektif. Sebuah pernyataan yang khas para modernis. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Saat ini kita akan berbicara tokoh ternama di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu Frederick Silaban, tokoh yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa klien dari Frederick Silaban bukan hanya person atau klien biasa, tapi kliennya adalah negara. Dalam hal ini kemudian diwakilkan atau lebih direpresentasikan oleh sosok Soekarno. Dalam pembahasan kali ini tentang Frederick Silaban akan menggunakan 4 acuan buku ini. Buku pertama yang disusun oleh Setiadi Sopandi berjudul Frederick Silaban. Sedangkan buku kedua berjudul Rumah Silaban yang merupakan buku hasil workshop yang dilakukan di Rumah Silaban atas inisiasi MAN, Modern Asian Architecture Network. Sedangkan buku ketiga adalah buku kumpulan tulisan beberapa tokoh yang kemudian diedit oleh almarhum Profesor Eko Budiarjo. Dalam buku ini, Silaban membuat tulisan dengan judul Idealisme, Arsitektur, dan Kenyataan di Indonesia. Lalu buku keempat adalah cara menulis sejarah arsitektur Indonesia untuk mahasiswa, yang kebetulan pada halaman 37-41 merangkum ketiga buku sebelumnya, sehingga acuan ini bisa menjadi acuan dasar dan penjelasan selanjutnya memang banyak mengacu dari buku keempat ini. Mari kita mulai menjelajah pemikiran Silaban. Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Napanuli pada tanggal 16 Desember 1912 sebagai anak kelima dari pasangan Sintua Jonas Silaban dan Ibu Noria Boru Simamora. Bapak Sintua Jonas Silaban adalah seorang anggota Majelis Jemaat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang kesehariannya berprofesi sebagai seorang petani. Frederick mendapatkan pendidikan di HIS Narumonda, Tapanuli, yang dalam pengantar sekolahnya adalah berbahasa Belanda, dan Frederick juga tinggal di asrama. Frederick merupakan siswa yang pintar dan sering lompat kelas, yang kemudian pada tahun 1927 ia memberanikan diri mengikuti ujian penerimaan sekolah teknik menengah atau KWS. Dia menempuh ujian di kantor residen Sibolga dan lulus, sehingga dia berangkat ke Batavia seorang diri. Koningen Wilhelmina School atau disingkat KWS di Batavia adalah salah satu dari 4 sekolah teknik menengah di Hindia Belanda. Di kota Semarang ada Teknik School. Di Jogja ada Prince Julia School. Di Surabaya ada Koningen Emma School, dan di Bandung ada Ambrats Levengan. Pendidikan di sekolah ini ditempuh selama 4 tahun dan khusus untuk mendidik siswa-siswa Belanda serta warga pribumi terpilih. Salah satu mata pelajaran di sekolah ini adalah ilmu bangunan. Tujuan dididikan sekolah-sekolah teknik menengah ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil terdidik di bidang pembangunan fisik di Hindia Belanda. Frederick diterima tanpa ujian lanjutan karena memang ujian sebelumnya nilainya bagus-bagus. Bahkan Frederick mendapat beasiswa dan mampu menyewa kamar di rumah seorang Belanda.
sehingga dapat lebih konsentrasi belajar dan menggambar. Efeknya atau akibatnya dia mendapat nilai bagus, terutama di pelajaran aritmatika, aljabar, geometri, dan alat pertukangan. Gedung sekolah KWS berada di sekitar kawasan Weltevreden. Diduga Frederik sering melewati bangunan termegah di Hindia Belanda saat itu, Wittenhuis, atau disebut juga dengan Gedung Putih, yang sekarang berfungsi sebagai Gedung Kementerian Keuangan. Foto kanan atas, itulah Gedung Putih. Di sini pengalaman meruang Frederik diasah. Kawasan ini merupakan kawasan yang dikembangkan pada masa pemerintahan Daendels sebagai kawasan pusat Hindia Belanda yang baru setelah berada di kawasan utara Batavia. Kawasan ini muncul, kemudian banyak muncul bangunan-bangunan baru yang berarsitektur monumental sebagai salah satu bukti bahwa kawasan ini dikembangkan menjadi pusat Hindia Belanda. Setelah Belanda menguasai kembali Hindia Belanda, perkembangan kawasan ini menjadi campur aduk antara hunian dan perkantoran serta pusat pemerintahan, sehingga kawasan ini menjadi kawasan suburban bagi penduduk Eropa yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas modern. Salah satu fasilitasnya adalah munculnya Taman Wilhelmina. Taman ini menjadi tapak penting bagi perkembangan karir Silaban selanjutnya. Pada slide ini menunjukkan foto Taman Wilhelmina sekitar tahun 1898 hingga 1910. Menjelang lulus dari KWS, Silaban tinggal di rumah Antonise, seorang arsitek Belanda yang terkenal karena merancang atau menangani pasar gambir dari tahun 1923 hingga 1936. Silaban juga bekerja di Antonise sekitar tahun 1931 hingga 1937 dan berhubungan sangat dekat dengan Antonise sehingga Silaban dianggap sebagai anak angkat dari Antonise. Setelah lulus, Silaban bekerja sebagai juru gambar bangunan di BOE Silaban. Resesi tahun 1930 mempengaruhi Hindia Belanda dan proyek-proyek pembangunan mulai berkurang. Silaban kemudian pindah pekerjaan ke Seni Angkatan Darat Belanda dari tahun 1931 hingga 1939. Setelah itu, pada tahun 1939 hingga 1942, Silaban kembali menjadi drafter di BOW. Namun, kedudukannya di Bogor dan menetap di Gedong Sawah. Di tempat inilah dimulai segala perjalanan profesi Silaban. Selain bekerja sebagai drafter, Silaban tetap merancang dan sering mengikuti sayembara-sayembara. Salah satu dari rancangannya adalah rumah wali kota di Bogor. Dan akhirnya karena pekerjaan sampingan inilah Silaban kemudian mengenal pelukis berdarah campuran Perancis Sunda Ernest Desenci yang sering dikunjungi Silaban pada masa pendudukan Jepang. Pelukis ini yang akan membawa Silaban berkenalan dengan Soekarno karena hobi Soekarno terhadap benda-benda seni. Pada tahun 1942, kedudukan Silaban sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bogor. Karena jabatan inilah kemudian Silaban masuk ke kamp internir oleh Jepang. Inilah kisah latar belakang dari kehidupan Silaban, dan marilah kita sekarang fokus pada membahas cara berpikir Silaban, terutama dalam karya arsitekturnya.
Frederick Silaban adalah arsitek penggerak arsitektur tropis di Indonesia. Pada slide tercantum pernyataan Silaban yang jelas tentang wujud arsitektur Indonesia. Beliau beranggapan bahwa arsitektur Indonesia itu harus modern dan bersifat tropis. Rakyat Indonesia tidak perlu meniru-niru bentuk khas Toraja, Minangkabau, Bali, Batak, dan sebagainya untuk mengusahakan apa itu yang disebut dengan arsitektur Indonesia. Karena yang terpenting adalah jiwanya, bukan pada raganya atau bentuk bangunan. Modernitas yang dianut Silaban karena Indonesia kini hidup di zaman modern dan masyarakatnya berhak untuk mengekspresikan zamannya. Idealisme arsitektur Indonesia berkaitan erat dengan konteks lokasi di mana Indonesia itu berada, di wilayah Khatulistiwa dengan iklim tropis lembab. Itu pernyataan Silaban. Mari kita cek lebih lanjut bagaimana detail pemahaman dari modernitas tropis versi Silaban. Dengan dasar pernyataan tersebut, Silaban kemudian mendetilkan faktor-faktor pembentuk arsitektur Indonesia. Faktor pertama yang disampaikan adalah emper terbuka. Silaban dengan tegas menyatakan bahwa rumah tanpa emper terbuka cukup besar atau lebar bukanlah rumah yang cocok untuk keadaan di Indonesia. Mengapa? Karena alasan tropis, iklim tropis, dan juga perilaku masyarakat Indonesia yang suka bersosialisasi, suka ngobrol, sehingga memerlukan sebuah ruang teduh yang terlindungi dari terik sinar matahari. Foto di slide sebelah kiri dan tengah merupakan teras belakang dari rumah Silaban. Foto paling kanan, baik yang atas maupun yang bawah, adalah keadaan di teras depan rumah Silaban. Baik teras belakang maupun teras depan mempunyai emper yang cukup lebar, dan semua anggota dari Silaban anggota keluarga Silaban yang cukup banyak bisa memanfaatkan baik teras belakang maupun teras depan untuk berkumpul dan untuk bercengkrama. Hal berikutnya atau hal kedua atau bisa dikatakan faktor kedua yang disampaikan Silaban adalah tentang arsitektur yang baik. Arsitektur yang baik adalah arsitektur yang fungsional, bentuknya sederhana dan efektif. Sebuah pernyataan yang khas para modernis. Efisiensi dan efektif merupakan kata kunci utama serta mengedepankan faktor fungsional bangunan. Ini khas arsitektur, pernyataan para pendukung arsitektur modern. Hal yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan pengguna serta tidak berkaitan dengan kebutuhan atau penunjang aktivitas penggunanya itu dihilangkan. Faktor ini terlihat hampir di semua karya Silaban, terutama karya-karya yang berkaitan dengan bangunan besar serta kantor, bukan monumen. Efisiensi, efektif, fungsional, itu kata kunci yang bisa kita dapatkan dan merujuk pada pernyataan tentang arsitektur yang baik. Faktor ketiga berkaitan dengan penutup atap, yang bagi Silaban adalah elemen paling dasar dan paling utama bagi arsitektur Indonesia dibanding atau disandingkan dengan arsitektur lain. Atap bagi pemahaman Silaban tidak hanya punya makna tertentu, namun fungsional serta krusial. Atap berperan sebagai penaung kehidupan orang Indonesia. Ini menarik. Kata naungan atau pernaungan juga banyak atau sering disebut oleh Profesor Yosef Priyotomo di beberapa tulisan atau di beberapa webinarnya. Dan itu memang konsep yang amat membedakan
atau menjadi dasar pembeda antara arsitektur Indonesia dengan arsitektur lainnya. Faktor keempat adalah faktor material. Silaban sangat concern, sangat teliti dan cermat dalam penggunaan material bahan bangunan. Silaban selalu mengedepankan material nomor satu, bukan demi kemewahan atau prestis tertentu, tetapi Silaban memperhitungkan ketahanan dan kemampuan material tersebut mengarungi ruang dan waktu, dan juga memperhatikan peletakan material tersebut dengan pertimbangan iklim tropis lembabnya. Dalam proses konstruksi Masjid Istiqlal, terutama ketika presidennya telah berganti dari Pak Soekarno ke Bapak Soeharto, Silaban pernah bersilang pendapat cukup sengit dalam pemilihan material lantai masjid. Silaban meminta material marmer nomor satu di dunia, yaitu marmer Itali. Namun karena pertimbangan berbagai hal, material itu diganti ke material marmer yang lebih terjangkau. Di sini Silaban ngotot dengan pertimbangan bahwa penggunaan marmer nomor satu itu bisa mengatasi ruang dan waktu, ketahanannya juga bisa dipertanggungjawabkan, serta juga sebagai respon rancangan Silaban terhadap iklim tropis lembab yang ada di Indonesia. Dan akhirnya memang material itu tidak lagi menggunakan material nomor satu, tapi tetap material marmer. Faktor kelima terkait dengan pernyataan Silaban yang menyarankan supaya mencari esensi bentuk arsitektur, bukan pada peniruan bentuk. Ada proses adaptasi, ada proses transformasi yang sesuai dengan zaman dan juga pertimbangan ke masa depan. Di samping itu juga pertimbangan konteks lingkungan serta bangunan itu yang akan berdiri di tempat yang seperti apa. Kepekaan terhadap lingkungan serta kemampuan memahami perkembangan zaman merupakan inti dari pernyataan Frederick Silaban ini. Di sisi lain, Silaban tidak anti arsitektur tradisional. Dia hanya meminta kita untuk lebih jeli dan mencari esensinya, bukan sekedar pengulangan bentuk saja, yang terkadang pengulangan bentuk itu justru menghilangkan makna aslinya atau tujuan awalnya. Esensi bentuk sesuai dengan zaman, lingkungan, serta mampu menjawab tantangan di masa depan merupakan sebuah tantangan dari Frederick Silaban bagi generasi selanjutnya dalam memahami arsitektur Indonesia. Pada faktor keenam, usulan Silaban cukup unik, karena bukan hanya tentang penggunaan penghawaan bangunan yang menjadi solusi, namun Silaban justru menyarankan mengatur perilaku agar sesuai dengan kondisi iklim tropis lembabnya. Silaban mengusulkan agar pegawai yang bekerja di sebuah bangunan, terutama di kota-kota besar di Indonesia, itu mulai bekerja jam 7 pagi sehingga jam 14 atau jam 2 siang. Usulan ini terkait dengan penggunaan penghawaan buatan atau AC yang cenderung bekerja lebih keras setelah jam 2 siang. Ada kaitan dengan usulan penghematan serta efisiensi energi. Tidak hanya melalui bentuk arsitekturalnya saja, tapi juga perbaikan perilaku, terutama dalam hal ini adalah konteksnya perilaku aktivitas bekerja yang dilakukan lebih sesuai dengan kondisi iklim tropis lembab, yang konsekuensinya dilakukan lebih pagi lagi. Faktor-faktor usulan yang disampaikan tadi bertujuan agar kita mampu mencapai dan menemukan arsitektur Indonesia yang menurut Silaban wajib bertanggung jawab untuk memahami karakter lingkungan yang kemudian direspon dalam wujud karya arsitektur.
arsitektur yang bersahaja, efektif, efisien, serta fungsional yang lebih memperpedulikan lingkungan sekitar, terutama masalah iklim. Itu catatan penting dan menjadi dasar pemahaman Silaban terhadap arsitektur Indonesia. Pada akhir pembahasan pemikiran Y.B. Mangunwijaya ada sedikit teaser tentang Silaban, yang kemudian saya mengutip kata-kata Silaban yang menyatakan bahwa dia seorang arsitek namun atau bukan arsitek yang biasa-biasa. Pernyataan Silaban ini dikutip dari surat lamaran Silaban untuk UN atau PBB pada tahun 1967. Di surat itu Silaban menjelaskan bahwa dirinya ahli untuk merancang bangunan-bangunan yang merespon iklim tropis. Silaban juga menyatakan bahwa dia punya pengalaman 10 tahun melayani kebutuhan rancang bangun bagi pemerintah Indonesia, dan dia mendapatkan banyak penghargaan karena prestasi dan profesinya itu. Surat kepada UN ini dibuat pada masa Orde Baru, ketika keadaan perekonomian keluarga Silaban tidak dalam kondisi yang baik. Sebagai efek dari kedekatan Silaban dengan Soekarno, hal yang paling dihindari oleh pemerintahan Soeharto. Hal ini juga makin jelas jika kita membaca dari surat Adam Malik kepada Silaban pada tahun 1977, yang pada saat itu kedudukan Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri. Di surat Adam Malik terkait tunggakan honor dari Silaban yang harus dibayar negara akan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Mungkin, sekali lagi mungkin, ini terkait dengan pekerjaan Masjid Istiqlal. Jadi di akhir-akhir masa kehidupan Silaban, kondisi perekonomian tidak menjadi lebih baik karena pergantian rezim pemerintahan. Terlepas dari masalah politik yang memengaruhi masa akhir kehidupan Silaban, terutama terkait dengan perekonomian, Silaban telah meletakkan sebuah karya besar di negara kita, terutama di awal-awal kemerdekaan. Frederick Silaban kemudian tutup usia di tanggal 14 Mei 1984. Peran Silaban sangat besar dalam pengembangan arsitektur Indonesia dan proses pencarian jati diri Indonesia justru di awal-awal kemerdekaan. Salah satu pengakuan akan peran serta profesi Silaban oleh negara adalah diubahnya Jalan Gedung Sawah menjadi Jalan Arsitek F. Silaban. Sebuah pengakuan dan penghargaan atas jasa dan peran dari Frederick Silaban. Materi berikut dari mata kuliah Arsitektur Nusantara adalah materi ketiga dari seri pemikir arsitek Indonesia terhadap Nusantara. Dan tokoh yang kita hadirkan pemikirannya adalah pemikiran dari Profesor Yosef Priyotomo. Materi ini telah menjadi materi kuliah pada tahun 2021 atas mata kuliah Arsitektur Nusantara. Jadi silakan menyaksikan materi ini di channel ini. Sedangkan untuk link YouTube-nya akan saya sertakan, akan disampaikan pada kolom deskripsi. Materi berkait dengan pemikiran Yosef Priyotomo berkait erat dengan webinar Mosaik Arsitektur Nusantara. Link dari webinar Mosaik tersebut akan juga saya sampaikan di kolom deskripsi. Seri terakhir atau seri keempat dari serial pemikir arsitek Indonesia terhadap Nusantara akan menghadirkan Abidin Kusno. Materi ini seperti halnya materi Pak Yosef Priyotomo juga telah disampaikan di YouTube channel ini untuk materi perkuliahan tahun 2021.
Penjelasan materi ini berdasar pada buku Abidin Kusno berjudul Nusantara .2 Reposisi. Link YouTube-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi juga, seperti halnya dari pemikiran Pak Yosef Priyotomo. Dengan demikian, penyampaian materi mata kuliah Arsitektur Nusantara telah tuntas. Mahasiswa peserta mata kuliah ini akan berproses untuk mengolah menjadi karya tulis populer dengan tema yang bisa diambil dari pemikiran arsitek Belanda atau arsitek Indonesia terhadap Nusantara, juga bisa membandingkan antara pemikiran tersebut, atau mahasiswa juga bisa mengkaitkan pemikiran salah satu tokoh atau dua tokoh tersebut dengan kasus yang telah mereka susun pada saat ujian tengah semester. Tulisan tidak berstandar ilmiah karena saya berkeinginan atau mempunyai tujuan bagaimana tanggapan generasi sekarang terkait dengan arsitektur Nusantara. Saya perlu mendapatkan input dari mereka. Apakah yang dipahami mereka terhadap arsitektur Nusantara? Paparan para tokoh ini hanya memicu atau sebagai pemicu awal. Mahasiswa dipersilahkan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi lebih lanjut. Sedangkan rekan-rekan yang berkesempatan melihat dan mendengarkan materi paparan mata kuliah Arsitektur Nusantara tahun 2023 ini, semoga materi ini berkenan dan bisa menjadi penambah wawasan atau bisa memicu pemikiran-pemikiran selanjutnya. Saya juga berharap feedback atau komentar dari rekan-rekan sekalian. Mungkin kita bisa bersama-sama belajar dari hal-hal yang menjadi ganjalan atau pemikiran rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di seri materi kuliah selanjutnya. Salam sehat, seger waras selalu.